خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لقد ثبت من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Telah sahih, telah valid datangnya dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka dia akan difahamkan dalam agama ini. Inilah kebaikan yang hakiki. Tatkala seseorang memiliki kepahaman di dalam beragama, ma'rifatul haqqi wal amalu biha atau wal amalu bih, mengetahui kebenaran dan mengamalkannya, mengamalkan kebenaran tersebut atau mengamalkan ma'rifahnya, apa yang dia ketahui dari kebenaran. Teori dan praktek, inilah yang akan mendatangkan kebaikan yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji tafsir Al-Quran melalui kitab tafsir yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, kita akan mendapatkan sa'adatud darain, kebahagiaan dua negeri, dunia wa akhirah. Ikhwati fillah, kita lanjutkan pembacaan tafsir surat As-Sa'di, tafsir As-Sa'di. Kita sudah sampai atau sudah menyelesaikan tafsir surat Al-Fatihah. Sekarang kita akan masuk ke surat Al-Baqarah. Tafsir surat Al-Baqarah. Tafsir surat Al-Baqarah. Mengenai penamaan nama surat ini, disebut surah Al-Baqarah. Al-Baqarah, padahal dalam surat ini bukan hanya menyebutkan hewan Al-Baqarah saja, sapi saja, tetapi dalam surat ini ada nyamuk, ba'udah, dan ada hewan-hewan yang lain disebutkan dalam surat ini. Tapi kenapa yang menjadi nama untuk surat ini diambil dari hewan yang bernama sapi? Bolehkah kita menyebut surat ini dengan surat Ba'udah? Nah, ini dia pembahasan atau yang dibahas oleh para ulama. Minimal ada dua sebab atau dua alasan kenapa yang dipilih sebagai nama surat ini adalah hewan sapi, Al-Baqarah. Yang pertama, liwurudihi, liwurudi hadzal ism fi ahadits nabawiyah, karena nama inilah yang datang dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
ketika menerangkan fadilah, keutamaan dua surat yang besar dalam Al-Quran setelah Al-Fatihah, suratul Baqarah wa suratul Ali Imran. Nabi mengajarkan surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, dan Nabi mengatakan kepada para sahabatnya bahwa dua surat ini adalah dua surat yang besar, yang fadilahnya sangat banyak. Dan para sahabat berlomba-lomba untuk menghafalkan dua surat ini. Bahkan ada anggapan di kalangan mereka kala itu yang sudah bisa menghafalkan surat Al-Baqarah atau surat Ali Imran, maka dia sudah seperti seakan-akan mencapai sebuah level yang tinggi di dalam agama. Ya, karena kedudukan dan isi kandungan dari surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Banyak sekali hukum-hukum, banyak sekali perkara-perkara akidah di dalam kedua surat tersebut. Jadi yang pertama alasannya karena nama Al-Baqarah itulah yang dipilih dalam hadis-hadis Nabi SAW. Jadi sifatnya tauqifi, sifatnya sesuai dengan apa yang dinamakan oleh dalil. Allah dan Rasulnya menyebut itu sebagai surat Al-Baqarah, maka kita pun menamakannya dengan surat Al-Baqarah, walaupun di sana ada hewan lain selain Al-Baqarah. Ini yang pertama. Yang kedua, alasannya mengapa sapi yang dipilih sebagai nama dalam surat ini, untuk surat ini, karena di dalamnya ada kisah yang besar yang mengandung pelajaran tauhid yang agung, yaitu kisah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel untuk menyembelih sapi betina, untuk menyembelih Al-Baqarah, untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara menghidupkan dan mematikan. Jadi mereka diperintah untuk menyembelih sapi betina supaya Al-Baqarah, sapi betina itu bagian dari tubuhnya digunakan untuk memukul atau menyentuh jenazah seorang penduduk Bani Israel yang dibunuh tanpa diketahui siapa pelakunya, untuk dihidupkan kembali. Jadi hanya sebagai sebab saja, untuk menunjukkan kalau Allah Maha Kuasa, untuk menunjukkan perkara tauhid, bahwasanya satu-satunya yang mampu menghidupkan kembali sesuatu yang sudah mati hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk merendahkan sekaligus menunjukkan kalau sapi betina itu tidak pantas untuk dijadikan sebagai ilah, disembelih, terus diambil zanabnya, buntutnya, lalu dipukulkan kepada jenazah Bani Israel yang meninggal tanpa diketahui siapa pembunuhnya. Jadi karena betapa besarnya faidah dari kisah tersebut, maka dia layak untuk dijadikan sebagai nama surat.
Maka kurang pantas kalau seandainya dinamakan surat Ba'udah, surat nyamuk. Walaupun di dalamnya ada kata-kata Ba'udah, nyamuk. Lebih pantas Al-Baqarah, karena di dalamnya ada sebuah peristiwa yang sangat besar dan mengandung pelajaran tauhid yang sangat agung. Itu dua alasan minimal. Walaupun di sana masih banyak hikmah-hikmah yang lain, karena keterbatasan ilmu kita dan waktu kita, maka kita cukupkan dua hikmah tersebut. Syekh As-Sa'di rahimahullah memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau menafsirkan maqta'. Jadi surat Al-Baqarah kan panjang. Jadi beliau menafsirkan paragraf per paragraf. Kumpulan beberapa ayat. Kalau sudah selesai baru menafsirkan, lanjut ke kumpulan ayat-ayat selanjutnya. Maqta' yang pertama, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. تقدم الكلام على البسملة. Beliau Syekh As-Sa'di mengatakan telah berlalu penjelasan tentang basmalah. Tafsir Bismillahirrahmanirrahim sudah pernah dibahas sehingga tidak perlu diulang kembali. Bagi yang ingin mengetahui tafsir As-Sa'di tentang basmalah, perhatikan surat Al-Fatihah. Wa ammal huruful muqatta'ah fi awailis suwar, adapun huruf-huruf yang terpotong, huruf-huruf hijaiyah fi awailis suwar, di awal beberapa surat dalam Al-Qur'an, ya seperti di sini alif lam mim. Alif lam mim itu huruf muqatta'ah, huruf yang tidak bersambung bacanya. Karena memang tidak diberi harakat, huruf yang dibaca secara eja. Kalau dieja, alif bukan a, i atau u. Lam kalau dieja lam bukan la, lilu. Begitu pula mim. Jadi menyebutkan dengan nama huruf tersebut. Alif lam mim. Fal aslamu fiha, kata beliau, maka yang selamat di dalam menafsirkannya as-sukutu 'anit ta'arrudhi li ma'naha, diam dari membicarakan maknanya. Tidak membicarakan maknanya lebih selamat.
min ghairi mustanadin syar'i, tanpa dalil syar'i. Jadi membicarakan makna apa yang terkandung dalam alif lam mim, nun, qaf, kaf, ha, ya, ain, sad dan selainnya, menebak-nebak alif itu singkatan dari Allah, lam itu singkatan dari malaikat Jibril, mim singkatan dari Muhammad. Jadi wahyu ini berasal dari Allah dengan perantaraan malaikat Jibril diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aina dalil? Mana dalilnya? Mengatakan kalau alif lam mim itu merupakan rumuz, singkatan dari Allah, Jibril, Muhammad. Ada yang lain mengatakan begini, yang lain mengatakan begitu, tanpa dalil syar'i. Dalil syar'i maksudnya yang sahih dan sharih, yang sah dari Nabi SAW dan jelas penunjukannya, bukan yang gak ada hubungannya. Ma'al jazmi bi anna Allah Ta'ala lam yunzilha abathan, dengan keyakinan, disertai keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menurunkan alif lam mim secara abath, sia-sia, tidak ada gunanya, enggak mungkin. Bal li hikmatin la na'lamuha, akan tetapi pasti karena sebuah hikmah yang kita tidak mengetahuinya. Nah, beliau Syekh As-Sa'di termasuk syekh atau ulama yang tidak memanjangkan pembicaraan tentang tafsir dari huruf-huruf muqatta'ah di awal surat di dalam Al-Quran, di awal-awal beberapa surat dalam Al-Quran. Sebagian ulama, dan ini yang rajih insyaallah, hanya membahas hikmah, bukan membahas tafsir kandungan dari huruf tersebut. Hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya dengan huruf-huruf ejaan seperti itu, alif lam mim, alif lam mim, dzalikal kitab la raiba fih. Kata sebagian ulama, hikmahnya adalah sebagai isyarat dan sekaligus tantangan kepada orang-orang Arab yang mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Al-Quran, wahyu yang beliau terima itu berbahasa Arab. Makanya hurufnya huruf-huruf Arab, alif, lam, mim. Sebagaimana kalian wahai orang Arab mengenal huruf-huruf tersebut. Jadi kalau kalian mendustakannya, kalian menganggap kalian pun bisa mendatangkan hal yang sama, ayo datangkan, buat yang semisalnya. Dan sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat nanti, gak akan ada yang mampu. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah benar-benar utusan Allah yang membawa Al-Quran ini.
Makanya setelah huruf-huruf ejaan di awal surat tersebut, alif lam mim, alif lam ra, ain sin qaf, itu pembicaraannya adalah pembicaraan tentang Al-Quran, Alkitab. Dzalikal kitab, tilka ayatul kitabil mubin. Jadi ayat-ayatnya selalu berhubungan dan berkenaan dengan Al-Quran, penegasan. Itu adalah ayat-ayat dari kitab yang nyata. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya mereka berfikir, dan seterusnya. Kaf ha ya ain sad, dzikru rahmatika abdahu Zakaria. Sesuatu yang berhubungan dengan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menceritakan tentang seorang hambanya, Zakaria. Jadi alif lam mim apa tafsirnya? Wallahu a'lam. Tidak boleh bagi kita untuk menebak-nebak. Alif lam mim itu seperti rumus, ya, sebuah rumus yang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu. Bahkan ada yang menuduh Nabi saja tidak tahu, cuma dia yang tahu. Maka yang selamat, kata beliau, as-sukut, mendiamkan masalah tafsir alif lam mim dan yang sejenisnya. Makna yang terkandung dalam alif lam mim itu apa? Wallahu a'lam. Namun hikmahnya tidak mengapa untuk dibicarakan, dibahas. Salah satu hikmahnya seperti yang kita sampaikan tadi. Wa qauluhu, kemudian beliau melanjutkan ayat kedua. Jadi ayat pertama alif lam mim. Ayat kedua, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab, ay hadzal kitabul azim, kitab ini yang agung ini, alladzi huwal kitabu 'alal haqiqah, yang mana dia adalah kitab yang hakiki. Al-mustamilu 'ala ma lam tashtamil 'alaihi kutubul mutaqaddimin, yang mengandung sesuatu yang tidak dikandung kitab-kitab sebelumnya. Makanya Al-Quran adalah kitab suci yang paling agung, yang paling lengkap, mengandung sesuatu yang telah dikandung sebelumnya oleh kitab-kitab sebelum Al-Quran, dan juga sekaligus mengandung sesuatu yang tidak terkandung kitab-kitab sebelumnya. Jadi kitab yang paling lengkap. Kalau seandainya secara ilmu sejarah orang-orang mengakui kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penerus dari para nabi yang diutus, para rasul yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya adalah menjadikan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai standar, sebagai dasar dan pedoman hidup bagi umat manusia. Ya, kalau seandainya ini secara ilmu sejarah, kronologi, orang-orang berdasarkan kaidah-kaidah dalam ilmu sejarah ternyata terbukti
kalau Nabi Muhammad SAW itu adalah penerus para nabi sebelumnya. Maka kitab suci yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah kitab suci yang terupdate, yang paling mutaakhir, dan harus dijadikan sebagai pedoman, sebagai pelengkap dari kitab-kitab suci yang telah datang sebelumnya. Kemudian Syekh As-Sa'di mengatakan, minal ilmil azim, yang berisi ilmu yang agung, wal haqqil mubin, dan kebenaran yang nyata. Semua isi dari Al-Quran adalah ilmu yang agung dan kebenaran yang nyata. Adakah sesuatu yang tidak benar dalam Al-Quran? La, tidak ada, tidak pernah ditemukan. Fahuwa la raiba fih, dia Al-Quran itu tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Wala syakka biwajhin minal wujuh, jadi tidak ada keraguan di sudut pandang manapun, di segala sisinya. Mau ditengok dari depan, tidak ditemukan cacat atau aib, atau dilihat dari belakang, dibuka dari belakang, juga tidak menemukan adanya kejanggalan, keanehan, dan keganjilan. Begitu sempurna Al-Quran, karena dia kalamullah, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nafyur raibi anhu yastalzimu dhiddah, dan penafian keraguan-raguan di dalamnya itu berkonsekuensi untuk menetapkan kebalikannya atau lawannya. Lawan dari ragu apa? Yakin. Idziddur raibi wasyakki al-yaqin, karena lawan dari keraguan dan kebimbangan itu adalah yakin. Jadi jika dikatakan dzalikal kitabu la raiba fih, demikian itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, berarti kita harus yakin dengan kitab ini, dengan Al-Quran. Fahadzal kitab mustamilun ala ilmil yaqin, maka kitab ini mengandung ilmu yang yakin, ilmu yang bisa mendatangkan keyakinan. Al-muzili lisyakki war raib, yang mana ilmu tersebut akan menghilangkan keraguan-raguan dan kebimbangan. Wa hadhihi qa'idatun mufidatun, dan ini adalah kaidah yang sangat bermanfaat. Apa itu? Anna an-nafyal maqsuda bihi al-madhu la budda an yakuna mutadhamminan lidhiddih, bahwasanya penafian yang dimaksudkan untuk memuji sesuatu maka tidak bisa tidak harus mengandung lawannya. Jadi menafikan sesuatu yang buruk misalnya, dan tujuannya adalah untuk memuji, maka pasti di dalamnya ada unsur atau mengandung unsur yang baik sebagai lawan dari yang buruk yang dinafikan tadi.
Contoh, ingin muji Ferry, Akh Ferry mau dipuji. Cara memujinya dengan menafikan sesuatu yang jelek darinya. Ferry bukan seorang yang berdusta. Tujuan kita memuji berarti apa? Di sana ada unsur penetapan kalau dia adalah sosok yang jujur. Wahwal kamal, yaitu lawan dari sesuatu yang jelek yang dinafikan, yaitu kesempurnaan. Adanya penetapan kesempurnaan sesuatu tersebut. Li'anna nafya adam. Karena penafian sesuatu, menafikan sesuatu itu artinya meniadakan. Wal adamul mahdhu la madha fihi. Dan peniadaan yang mutlak tanpa ada unsur apapun, tujuan apapun, meniadakan begitu saja tanpa ada maksud, maka itu adalah kosong tanpa pujian. Artinya tidak ada unsur bagusnya. Kalau cuma dia nggak kaya, dia tidak berbohong, tapi juga tidak jujur misalnya. Ada keadaan di mana seseorang dia nggak bohong, tapi juga nggak jujur. Jadi cuma meniadakan dia tidak berbohong, tapi tidak sama sekali bermaksud untuk memujinya. Maka ini tidak ada faedahnya. Falamma ishtamala 'ala al-yaqin, maka apabila Al-Qur'an salah satu sifatnya adalah dinafikan keraguan terhadapnya, maka di sana ada unsur penetapan bahwa Al-Qur'an itu penuh dengan keyakinan. Maka tatkala mengandung keyakinan, wa kanatil hidayah la tahsulu illa bil yaqin, makanya hidayah itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan keyakinan. Orang dapat hidayah kan ketika dia yakin inilah jalan kebenaran, maka dia kembali. Ketika seorang yakin bahwasanya inilah jalan yang bisa menyampaikan dia kepada surga Allah, maka akhirnya dia pun menjadi taat, menjadi pribadi yang saleh. Karena hidayah itu tidak bisa digapai kecuali dengan keyakinan. Qal, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hudal lil muttaqin. Al-Qur'an ketika disifati tadi tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, maka otomatis konsekuensinya apa? Al-Qur'an itu berisi segala keyakinan dengan penuh keyakinan. Pernyataan-pernyataannya itu sangat yakin sekali. Maka hudal lil muttaqin, dia menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Wal huda, dan yang namanya petunjuk, ma tahsulu bihil hidayatu minadh dhalalati wasyubah. Petunjuk itu adalah hidayah yang didapatkan yang membuat seseorang terhindar dari ad-dhalalah, kesesatan, wasyubah, dan ketidakjelasan, kebingungan, kerancuan. Wa ma bil hidayatu ila suluqit turuqin nafi'ah, dan segala sesuatu yang menghantarkan seseorang untuk berjalan di jalan-jalan yang bermanfaat.
Ini hidayah, ini huda. Huda, navigasi. Al-hadi, navigator. Orang yang menunjukkan arah kemana, kanan, kiri, lurus. Ada yang ngasih tahu. Wa qal hudan wa hadzafal ma'mul. Allah mengatakan atau berfirman hudan tanpa penjelasan lebih lanjut. Ini hudan untuk apa? Falam yaqul hudan lil maslahatil fulaniyah wala lisyai'il fulani. Allah tidak mengatakan hudan lil maslahati kadza wa kadza, petunjuk untuk mendapatkan maslahat ini dan itu. Jadi tidak dibatasi oleh Allah. Hudan secara mutlak, petunjuk secara mutlak. Petunjuk untuk apa? Tidak disampaikan oleh Allah di dalam ayat tersebut. Li iradatil umum. Kenapa demikian? Karena yang ingin dimaksudkan adalah keumuman dari hudan atau hidayah tersebut. Berarti hidayahnya mencakup hidayah yang dapat menghantarkan seorang manusia kepada kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Wa annahu hudan li jami'i masalihid darain. Nah, di sini beliau mengatakan karena sesungguhnya Al-Qur'an itu petunjuk untuk segala kemaslahatan di dunia dan akhirat. Fahuwa mursyidun lil ibad fil masail al-usuliyah wal furu'iyah. Al-Qur'an itu merupakan mursyid yang menunjuki para hamba dalam segala persoalan, baik usuliyah, persoalan yang mendasar, maupun furu'iyah, persoalan yang merupakan cabang. Wa mubayyinun lil haqqi minal batil was sahih minad dha'if, dan penjelas kebenaran dari kebatilan dan menjelaskan mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang kuat, mana yang lemah. Wa mubayyinun lahum kaifa yaslukuna at-turuqan nafi'ata lahum, dan menjelaskan kepada mereka para hamba bagaimana seharusnya mereka berjalan di atas jalan-jalan yang bermanfaat bagi mereka fi dunyahum wa ukhrahum, baik di dunia mereka maupun untuk akhirat mereka. Wa qala fi mawdhi'in akhar, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, hudal linnas. Terkadang Allah mengatakan hudal lil muttaqin, tetapi di tempat yang lain Allah mengatakan hudal linnas. Seperti misalnya dalam firman Allah, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Fa'ammama, di sini Allah mengumumkan, lebih mengumumkan peruntukan Al-Qur'an sebagai hidayah untuk sekalian manusia, bukan hanya orang yang bertakwa saja. Wa fi hadzal mawdhi' wa ghairihi, dan di sini di dalam surat Al-Baqarah di ayat-ayat pertama ini hudal lil muttaqin, Allah mengatakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Li'annahu fi nafsihi hudan li jami'in nas, karena pada dasarnya Al-Qur'an itu petunjuk bagi seluruh manusia. Fal ashqiya lam yarfa'u bihi ra'san, akan tetapi ada manusia-manusia di sana yang sengsara, yaitu yang tidak peduli sedikit pun dengan Al-Quran, tidak menerima kebenaran Al-Quran. Walam yaqbalu hudallah,
mereka tidak menerima petunjuk Allah. Di antara petunjuk Allah adalah salat sehari semalam 5 waktu. Aqimis salata liduluki syams ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajr. Tapi ada orang yang salat tidak 5 waktu. Lam yaqbalu hudallah. Mereka tidak menerima petunjuk Allah. Faqamat alaihim bihil hujjah. Maka tegaklah di atas mereka hujjah. Karena Al-Quran sudah datang, sudah disampaikan, tapi mereka yang tidak ambil peduli. Walam yantafi'u bihi li syaqaihim. Maka Al-Quran tidak memberikan manfaat kepada mereka, karena mereka termasuk orang-orang yang sengsara. Wa ammal muttaqun, adapun orang-orang yang bertakwa, alladzina atau bis sababil akbar li husulil hidayah, yang mana mereka mengerjakan sebab terbesar untuk mendapatkan hidayah. Apa itu? Wa huwa taqwa, yaitu takwa, ketakwaan mereka. Itulah yang menyebabkan mereka bisa menjadikan Al-Quran itu bermanfaat sebagai huda buat mereka. Artinya apa? Antara hudal linnas dengan hudal lil muttaqin ini pada dasarnya adalah sama maknanya. Petunjuk bagi manusia. Artinya manusia-manusia yang mengambil Al-Quran sebagai petunjuk, maka dialah yang disebut dengan orang bertakwa. Allati haqiqatuha, yang mana takwa itu pada hakikatnya adalah ittikhadhu ma yaqi sakhatallahi wa adzabah. Mengambil sesuatu yang membentengi dirinya dari kemurkaan Allah dan azabnya. Jadi melindungi diri supaya tidak terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya takwa. Bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi, yaitu dengan cara mengerjakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ini takwa. Fahtadau bihi, maka akhirnya mereka mendapatkan hidayah. Orang-orang muttaqin itu mendapatkan hidayah dengan Al-Quran. Wantafa'u ghayatal intifa', dan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari Al-Quran. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat yang lain atau dalam tempat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan bagi kalian furqanan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Fal muttaquna humul muntafi'una bil ayatil qur'aniyah wal ayatil kauniyah. Orang-orang yang bertakwa itulah mereka yang mendapatkan manfaat dengan ayat-ayat Quran dan ayat-ayat kaun. Ayat-ayat di luar Al-Quran, yaitu kebesaran Allah dan kekuasaan Allah yang bisa terlihat dengan panca indera mereka, kemudian mereka jadikan sebagai pelajaran. Ini ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat semesta. Wali'anna al-hidayata naw'an, karena juga hidayah itu terbagi menjadi 2 macam. Hidayatul bayan. Jadi kenapa ini masih menjelaskan kenapa terkadang Allah katakan hudal linnas, kadang-kadang hudal lil muttaqin. Kenapa? Karena hidayah itu ada 2 jenis. Hidayatul bayan wa hidayatul taufiq. Hidayah yang berupa penjelasan
dan hidayah yang berupa taufik dari Allah. Fal muttaqun, maka orang-orang yang bertakwa, hasalat lahumul hidayatan. Orang-orang yang bertakwa itu mereka mendapatkan kedua jenis hidayah ini. Hidayah yang berupa penjelasan di awalnya, kemudian mereka mendapatkan taufik dari Allah. Wa ghairuhum, dan selain orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang tidak bertakwa, manusia secara umum yang tidak bertakwa, lam tahsul lahum hidayatut taufiq. Maka selain orang-orang yang bertakwa, mereka belum mendapatkan hidayah taufik. Namun bisa saja mereka mendapatkan hidayatul bayan, penjelasan begini, begini dan begitu. Tapi mereka tidak mau melaksanakannya, berarti belum mendapatkan hidayah taufik. Baru mendengar, mengetahui kalau beragama Islam itu seperti ini, seperti itu, tapi mereka belum mau masuk dan menjalankan aturan-aturan tersebut di dalam agama Islam misalnya. Maka ini baru mendapatkan hidayatul bayan, penjelasan, belum mendapatkan hidayatul taufik, yaitu mengamalkan penjelasan tadi. Wa hidayatul bayan, kata beliau As-Sa'di, biduni taufiq lil amali biha laysat hidayatan haqiqiyatan tammah. Hidayat al-bayan, hidayah yang jenisnya adalah penjelasan saja, tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya, laisat, maka bukanlah hidayah yang hakiki dan sempurna. Jadi orang-orang yang betul-betul mendapatkan hidayah yang sempurna itu muttaqin, hudal lil muttaqin. Berarti hudal lil muttaqin, maka hudan atau hidayah di situ tercakup dua jenis hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Hidayatul bayan dan hidayatul taufik. Sedangkan dalam firman Allah di tempat yang lain misalnya dikatakan hudal linnas, kalau ada ayat yang mengatakan Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi manusia, maka yang dimaksudkan adalah hidayatul bayan. Manusia secara umum terhadap Al-Quran itu hudan, petunjuk, tapi masih tahap hudan linnas, hidayatul bayan, berupa penjelasan. Al-Quran sudah menjelaskan semuanya, namun siapakah di antara manusia tersebut yang mau mengamalkan penjelasan tadi? Yang mengamalkannya, maka dialah orang-orang yang bertakwa. Thumma wasafa al-muttaqina bil aqaidi wal a'malil batinah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang bertakwa dengan akidah-akidah, dengan keyakinan-keyakinan dan amal-amal yang sifatnya batin, tidak tampak. Wal a'malil zahirah, dan juga dengan amalan-amalan yang kelihatan. Litadhammunit taqwa lidzalik, karena takwa itu mencakup dua perkara tadi, amal yang lahir dan amal yang batin, lahir batin. Faqal hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Dijelaskan oleh Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman kepada hal ghaib. Hakikatul iman, beliau kemudian menjelaskan, hakikat keimanan itu adalah huwa tasdiqut tam bima akhbarat bihir rusul, pembenaran yang sempurna, membenarkan secara keseluruhan apa yang diberitakan oleh para rasul.
al-mutadhammini linqiyadil jawarih, yang mencakup tunduknya anggota badan. Jadi anggota badan kita itu melakukan konsekuensi dari keimanan yang berupa pembenaran tadi. Yang di awal adalah pembenaran yang sempurna, maka harus diwujudkan dengan kelakuan anggota badan yang sesuai dengan apa yang dia benarkan dalam hatinya. Karena at-tasdiq itu amal hati, pembenaran yang dilakukan oleh hati namanya at-tasdiq. Namun mencakup juga dibenarkan oleh gerakan-gerakan anggota badan. Karena tidak sempurna keimanan seseorang ketika dia meyakini sesuatu tapi anggota badannya menyelisih hal itu. Iya, saya yakin agama Islam adalah agama yang sempurna, tapi saya nggak mau sholat. Iya, saya yakin agama Islam adalah agama yang selamat, tapi saya nggak mau pakai jilbab dulu. Perempuan atau wanita yang belum pakai jilbab kalau keluar rumah, ketika didakwahi, dia beralasan, saya yakin sekali Islam itu adalah agama yang benar, tapi kalau pakai jilbab belum dululah. Jadi anggota badannya itu tidak membenarkan apa yang diyakini oleh hatinya. Ini pada hakikatnya belum beriman. Karena beliau mengatakan hakikatul iman, hakikat keimanan itu adalah pembenaran yang sempurna terhadap apa yang diberitakan oleh para rasul, termasuk Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mencakup ketundukan anggota badan terhadap apa yang diyakini. Walaysa sya'nu fil iman bil asya'il musyahadah bil his, dan bukanlah perkara keimanan itu dengan sesuatu yang tampak secara panca indera saja. Fa innahu la yatamayyazu bihal muslimu minal kafir, karena kalau beriman itu terhadap sesuatu yang tampak, sesuatu yang bisa dirasa, maka tidak akan terbedakan antara muslim dengan kafir. Innama sya'nu fil iman bil ghaib alladzi lam nusyahid. Akan tetapi perkara keimanan itu adalah berdasarkan atau tentang sesuatu yang gaib, terhadap sesuatu yang tidak tampak, yang kita tidak melihatnya. Ada yang pernah melihat Allah? Tidak ada. Hatta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah atau belum pernah melihat Rabbnya selama masa hidupnya. Beliau mengatakan ketika menjelaskan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, ditanya oleh para sahabat, hal ra'aita rabbak? Pada saat Isra dan Mi'raj itu para sahabat meyakini kalau Rasulullah SAW sudah sampai ke atas langit, bertemu dengan Allah. Nah, pertanyaan mereka, hal ra'aita rabbak? Apakah engkau melihat Tuhanmu? Nur, kata beliau, nur, kaifa ara? Ada cahaya yang menghijabi antara aku dan Allah. Kaifa ara? Bagaimana aku bisa melihatnya? Karena memang Allah tidak bisa dilihat di dunia atau selama manusia itu masih hidup. Namun bisa dilihat di akhirat nanti oleh orang-orang yang beriman. Wa innama nu'minu bihi li khabarillahi wa khabari rasulih. Akan tetapi kita beriman dengannya karena berita dari Allah
dan berita dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fahadzal iman alladhi yumayyizu bihi al-muslima min al-kafir. Dan keimanan ini yang membedakan antara seorang muslim dengan yang kafir, li'annahu tasdiqun mujarradun lillahi wa rusulih. Karena dia adalah pembenaran yang murni lillah wa rusulih, kepada Allah dan rasul-rasulnya. Fal mu'minu yu'minu bi kulli ma akhbara Allah bih atau akhbara bihi rasuluh. Karena seorang yang beriman itu beriman kepada semua apa yang dikabarkan oleh Allah atau rasulnya. Sawa'un, apakah sama saja, apakah syahadahu aw lam yushahidah. Dia beriman terhadap apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, sama saja apakah dia sudah pernah melihatnya atau belum. Wa sawa'un fahimahu wa aqalahu aw lam yahtadi ilaihi aqluhu wa fahmuhu. Dan sama saja dia tetap beriman, paham ataupun tidak paham. Nih ada ayat-ayat Al-Quran yang kalau dibacakan dan kalau kita dengar, kita kurang paham apa maksudnya misalnya. Tapi kita harus yakin kalau itu firman Allah, kalau itu adalah hak. Cuma masalahnya akal saya yang nggak nyampe. Tetapi bukan berarti ketika akal saya itu belum bisa memahaminya dengan baik, saya tidak mengimaninya. Saya tetap mengimaninya, dan saya berusaha terus belajar untuk memahaminya, supaya keimanan saya itu lebih sempurna. Bi khilafiz zanadiqah wal mukadzibin bil umuril ghaibiyah. Berbeda halnya dengan orang-orang zindiq dan orang-orang yang mendustakan perkara-perkara gaib. Orang materialistik, segala sesuatu itu berdasarkan materi. Kalau bisa dilihat, bisa dirasa, percaya. Kalau enggak, mereka tidak imani. Ya orang-orang ateis, orang-orang yang anti Tuhan, anti agama. Ini zanadiqah, orang-orang zindiq termasuk di dalamnya. Ada juga ulama yang mengatakan az-zanadiq atau zanadiqah, orang-orang zindiq itu termasuk di dalamnya orang-orang munafik. Orang munafik juga diberi gelar zanadiqah, zindiq. Karena pada hakikatnya mereka kafir, tidak mengimani. Mereka secara zahir saja pura-pura masuk Islam, pura-pura memeluk agama Islam supaya bisa ada identitas lah minimal. Tapi sebenarnya dia tidak meyakini perkara-perkara gaib tadi, adanya Allah, tentang telah datangnya Rasulullah SAW membawa risalah yang terakhir. Dia nggak percaya itu semua. Dia malah mengatakan semua agama sama. Nah ini bahaya. Yang mengatakan semua agama sama termasuk yang berhak mendapatkan gelar zindiq. Mereka lah orang-orang zindiq. Nanti pada akhirnya apa? Setelah mengatakan semua agama sama, ya udah nggak usah beragama. Pada gilirannya nanti agama ini nggak terlalu, yang penting nilai. Ente mau agama apa saja, nggak soal, tetapi nilainya, nilai apa? Kepribadian, karakter. Kita harus menghormati orang lain. Ini kan nilai. Mau apapun identitas agama yang ente bawa, yang kalian cirikan. Kalau kita seperti ini kan ciri-ciri muslim.
Islam. Kata mereka, percuma ente cirinya muslim tapi tidak membawa nilai Islam. Akhirnya dibawa ke arah sana. Sudah, nggak usah ciri-ciri Islam, tapi nilai Islamnya yang penting ente tonjolkan. Jadi tahap pertama tidak terlalu memikirkan masalah identitas, karena semua agama sama. Sehingga apa? Diusulkanlah di KTP atau identitas kita penafian atau peniadaan kolom agama. Nggak perlu ada. Karena apa? Agama sama, ngapain pembedaan agama? Tanya-tanya agama Anda apa? Ini bahayanya proyek orang-orang zindiq, anti agama sebenarnya orang-orang zindiq itu, ya. Makanya benar kata para ulama, termasuk ke dalam zanadiqah zindiq adalah orang-orang munafik. Siapa itu orang munafik? Orang yang hanya menampakkan keislaman tetapi pada hakikatnya dia kufur. Dia nggak percaya, tapi tidak dia tampakkan, itu dia sembunyikan. Na'udzubillah, wallahul musta'an. Pada Allah kita minta perlindungan dan bantuan untuk menghadapi orang-orang zindiq, karena mereka musuh dalam selimut. Lianna uqulahumul qasirah, karena akal mereka yang pendek, lam tahtadi ilaiha, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan petunjuk. Fakadzabu bima lam yuhitu biilmihi, maka mereka pun akhirnya mendustakan apa yang tidak bisa mereka terima oleh akal-akal yang mereka miliki. Fafasadat uquluhum, maka rusaklah akal mereka. Wa marajat ahlamuhum, dan menjadi rusak pula apa yang mereka inginkan. Wa zakat uqulul mu'minin al-musaddiqin al-muhtadin bihudallah. Namun akalnya orang-orang yang beriman, yang membenarkan serta menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, akal-akal mereka akan menjadi semakin bagus, bersih. Wa zakat uqul, ya. Wa yadkhulu fil iman bil ghaibi al imanu bi jami'i ma akhbara Allah bihi min al ghuyub al madhiyah wal mustaqbalah. Termasuk ke dalam iman kepada perkara-perkara yang gaib adalah beriman terhadap segala sesuatu yang diberitakan oleh Allah dari perkara-perkara yang gaib, baik yang sudah lewat maupun yang akan datang. Kisah Nabi Nuh kita yakini, Nabi Adam, penciptaan langit dan bumi selama 6 hari. Langit diciptakan 2 hari, kemudian 2 hari bumi, 2 hari lagi isi bumi, sehingga genaplah 6 hari Allah menciptakan langit dan bumi. 2 hari untuk langit, 4 hari untuk bumi totalnya. Ini kan kejadian yang sudah lewat, kita tidak menyaksikannya, tapi diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran. Harus kita yakini ini perkara gaib tanpa keraguan sedikit pun. Wa ahwalul akhirah, dan begitu pula al-mustaqbalah, sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, masa depan sampai kiamat nanti. Seperti apa, apapun yang diberitakan dalam Al-Quran harus kita yakini. Akan ada yang namanya Ya'juj wa Ma'juj, ya. Dan keadaan-keadaan di akhirat nanti. Wa haqa'iqi awsafillah wa kaifiyatiha,
dan hakikat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan kaifiyahnya. Wa ma akhbarat bihi ar-rusul min dzalik, dan apa yang diberitakan oleh para rasul tentang hal tersebut, yaitu perkara-perkara gaib, apapun itu yang menyangkut ketuhanan, tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat-sifatnya, itu semuanya harus diimani. Fayu'minuna bi sifatillahi wa wujudiha, maka mereka beriman kepada sifat-sifat Allah dan keberadaannya. Wa yatayaqqanunaha, dan mereka yakin sekali dengan sifat-sifat tersebut. Wa in lam yafhamu kaifiyataha, walaupun mereka tidak mengetahui kaifiyahnya, bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala, kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, wa yuqimunas shalah, dan mereka orang-orang bertakwa itu mendirikan salat. Lam yaqul yaf'alunas shalah, Allah tidak mengatakan mereka mengerjakan salat, tetapi yuqimuna. Au ya'tuna bis shalah, Allah juga tidak katakan ya'tuna, mereka mendatangkan salat. Berbuat, bukan hanya sekedar berbuat. Li'annahu la yakfi fiha mujarradul ityani bi suratiha adh-dhahirah, karena tidak cukup dengan mendatangkan salat itu secara zahirnya saja, tetapi fa iqamatus shalah iqamatuha zahiran bi itmami arkaniha wa wajibatiha wa syurutiha. Namun yang dimaksudkan dengan iqamatus shalah ini lebih dalam lagi, yaitu iqamatuha, mendirikannya secara zahir dengan menyempurnakan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya dan syarat-syaratnya. Wa iqamatuha batinan, dan juga harus iqamah batinnya salat, satu hal yang tidak tampak dalam salat. Bi iqamati ruhiha, yaitu dengan mendirikan ruhnya, membangun ruh salat. Wa huwa hudurul qalbi fiha, yaitu kehadiran hati di dalam salat. Maka bukan iqamatus shalah kalau salatnya masya Allah gerakan-gerakannya, tapi hatinya melanglang buana. Badannya di masjid, tapi hatinya di tempat yang lain. Badannya di masjid, tapi hatinya di pasar, di kampung, di makanan, dan hal-hal lain yang tidak ada hubungannya dengan sholat, atau dengan hal-hal yang dibaca dalam sholat. Wa tadabburu ma yaquluhu wa yaf'aluhu minha, dan memikirkan, ini ruh sholat ya, kehadiran hati, dan memikirkan, bertadabbur terhadap apa yang dia ucapkan dan dia lakukan dalam sholat. Fahadhihi as-salatu hiya allati qala Allahu fiha, dan inilah salat yang Allah katakan dalam firman-Nya, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, yaitu dengan cara mendirikan salat, bukan hanya sekedar mengerjakan atau mendatangkan gerakan-gerakan salat belaka, tapi lebih dari itu, yaitu khusyuknya. Wa hiya allati yatarattabu 'alaiha ats-tsawab, dan itulah salat yang akan diberi pahala. Fala thawaba lil 'abdi min salatihi illa ma aqala minha, maka tidak ada pahala bagi seorang hamba yang melakukan salat tanpa atau yang tidak memikirkan salat tersebut, atau yang tidak menghadirkan hati di dalam salat. Wa yadkhulu fi sholati fara'idhuha wa nawafiluha, dan termasuk ke dalam salat di sini mendirikan salat
adalah baik salat yang wajib maupun salat yang sunnah. Ya, karena waktu maka kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan dengan wa mimma razaqnahum yunfiqun biiznillah. هذا وصلوا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.